Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Denny Febriano. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi kajian Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Pertama-tama kita masuk ke Quran Surat Al-Isra ayat 32. Zina merupakan contoh perbuatan tercela yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengendalikannya. Hawa nafsu perilaku ini adalah perbuatan tercela yang bahkan untuk mendekati saja dilarangkan sebagai dinyatakan oleh Allah SAW. Dalam Quran Surat Al-Isra terdapat beberapa kandungan antara lain sebagai berikut. 1. Petunjuk untuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaulan dengan lawan jenis. 2. Baik laki-laki maupun perempuan harus memelihara diri masing-masing dalam berinteraksi agar terhindari dari perbuatan zina. Larangan dalam ayat ini adalah larangan untuk mendekati perbuatan zina. 4. Pergaulan bebas adalah perilaku yang akan membawa kerugian besar bagi pelakunya dan orang-orang di sekitarnya. 5. Segala aturan Allah perlu direnungkan secara mendalam oleh setiap muslim, termasuk cara berinteraksi dengan lawan jenis sehingga tidak menjerumuskan ke dalam pergaulan yang salah. Adapun contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mencerminkan kandungan surat Quran Surat Al-Isra antara lain sebagai berikut. 1. Membatasi pandangan kepada lawan jenis hanya pada saat ada keperluan dan kelebihannya, karena pandangan semacam itu merupakan bagian dari anak panah iblis yang menjadi awal bangkitnya syahwat. 2. Mengurangi intensitas pergaulan dengan lawan jenis apabila tidak keperluan yang jelas. 3. Berpegangan teguh kepada semua normal dan aturan agama ketika harus bergaulan dengan lawan jenis. 4. Menghindari jenis tontonan yang dapat menghujat syahwat, karena hal itu termasuk aktivitas mendekati zina yang terlarang. 5. Menyadari dampak buruk yang ditimbulkan karena pergaulan bebas dan perzinaan, baik dampak saat di dunia maupun dampak di akhirat. Sekarang kita pindah Quran Surat An-Nur ayat 2. Allah SAW melarang keras perbuatan zina karena hal itu merupakan perbuatan yang keji dan hina. Bahkan Allah SAW menentukan secara langsung hukuman bagi para pelaku zina. Terdapat beberapa isi kandungan yang ada pada Quran Surat An-Nur ayat 2 antara lain sebagai berikut. 1. Ayat ini memberikan tegasan hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. 2. Hukuman penzina sangat berat apalagi yang sudah pernah menikah, dihukum rajam sampai mati. Hal ini memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga pergaulan. 3. Berzina laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah yang terbukti melakukan akan disanksi dera atau cambuk sebanyak 100 kali. 4. Jangan ada sikap kasihan dalam melaksanakan hubungan pada pezina meskipun menimpa keluarga terdekat. 5. Tidak mudah melakukan hukuman bagi pezina karena disertai bukti-bukti yang meyakinkan atau berdasarkan pada mengaku pelaku atau jika seseorang perempuan telah hamil. 6. Islam memberikan saksi tugas kepada pezina dengan tujuan A. Agar tidak terjadi kerentakan rumah tangga. B. Semakin kuatnya lembaga pernikahan. C. Menumbuhkan pribadi yang tetap menjaga kesopanan dan kesantunan pergaulan. D.
menutup pintu-pintu penyakit kelamin seperti HIV atau AIDS. Kita sudah mengkaji Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat Al-Nur ayat 24. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber yang tidak dapat dipisahkan. Hadis menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Quran. Dari Ibu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jangan sekali-kali salah seorang dalam kalian menyepi dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya." Muttafaq alim. Dalam hadis tersebut terdapat beberapa kandungan, antara lain sebagai berikut: A. Larangan berduaan lawan jenis yang bukan saudara atau mahram, kecuali jika yang perempuannya tersebut bersama mahramnya. B. Jika ada mahram bertemu dengan lawan jenis, harus ada tujuan yang jelas dan baik syiar. C. Larangan Rasulullah SAW yang begitu tegas dalam bentuk upaya preventif yang dalam istilah agama disebut dengan syad arziyah, mencegah menjadi maksiat. Kemaksiatan yang dihalangi dalam hal ini adalah terjadi perzinahan, di antara lain hajat atau keperluan yang membolehkan seorang komunikasi. Di antara contoh perilaku yang mencerminkan kandungan hadis tentang menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina adalah sebagai berikut: A. Menjauhi pergaulan bebas kapan dan dimanapun. B. Selalu berusaha untuk menjauhi berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. C. Menjaga adab islami jika ada keperluan dengan lawan jenis. Tadi adalah kajian tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Itulah penampilan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.